Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya adalah melaksanakan puasa Ramadan pada bulan ini. Dan itu semata-mata hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beserta anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti sejenak untuk istirahat, untuk mengumpulkan kembali semangat, tenaga kita guna untuk melangkah perjalanan yang lebih panjang. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, menghitung apa yang kita lakukan. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan muhasabah, yakni hasaba yuhasibu muhasabatan, yang bisa kita artikan sebagai menghitung. Menghitung di sini berarti mengevaluasi segala perbuatan, tutur kata kita, dan amal yang kita lakukan selama di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsuhu fit dunya. Hisablah diri kita, introspek dirilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan hisab di sini artinya kalian untuk mempersiapkan diri atau menyingkap hisab yang besar, yaitu hisab nanti di akhirat. Sesungguhnya hisab di hari kiamat akan menjadikan ringan hanya bagi orang-orang yang menghisab dirinya selama hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi diri sendiri, serta beramal untuk menghidupkan sesuatu untuk kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan pentingnya melakukan introspek diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ya'malun. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasulnya serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan tentang pentingnya, manfaatnya bermuhasabah atau introspek diri ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan introspek diri, semangat untuk lebih baik sebagai manusia. Yang pertama adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspek diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengkoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah manfaat, apakah mudarat? Atau apakah semakin dekat dengan Allah, apa malah jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang kedua, yaitu manfaat daripada introspek diri atau muhasabah, upaya memperbaiki diri. Dengan introspek diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri kita yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi kita dan orang lain. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum mawas diri atau muhasabah diibaratkan ketika kita pernah melihat atau memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh dengan lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewati tempat tersebut. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang sangat dalam atau sangat panjang perjalanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah dengan jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun manfaat yang keempat, memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karena itu, introspek diri, muhasabah diri, menjadikan waktu untuk memperbaiki diri kita. Dan dengan komitmen, dengan muhasabah, untuk kita tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh
di lubang yang sama. Buanglah masa lalu atau yang negatif. Lalu kita cari hal-hal yang positif pada hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka orang itu termasuk golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, maka orang itu termasuk orang yang rugi. Dan sebaliknya, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka orang itu termasuk golongan orang yang laknat atau celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk golongan orang yang rugi, apalagi termasuk golongan orang yang celaka. Adapun yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri kita kepada Allah, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai saat ini sama sekali tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, introspek diri, muhasabah diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung-hitung jumlahnya. Jangan sampai kita, ma'asyiral muslimin, termasuk orang-orang yang tergolong kufur nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, saya akan memberikan sebuah renungan atau motivasi dari perjalanan hidup para rasul, atau paling tidak perjalanan para orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk motivasi kita sebagai sandaran bermuhasabah sejauh mana ukuran kita dengan para orang-orang soleh. Umar bin Khattab pernah menghukum dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham. Karena apa? Karena luput dari sholat asar berjamaah. Kebiasaan ini juga dilanjutkan oleh anaknya Ibnu Umar. Pernah suatu kali beliau luput dari sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Ia mengganti dengan menghidupkan malamnya dengan seluruhnya beribadah. Subhanallah. Terus ada lagi orang soleh, yaitu namanya Ibnu Abi Rabi'ah radhiyallahu an, pernah luput dari 2 rakaat sholat sunnah fajar. Apa yang dilakukan, ma'asyiral muslimin? Ia tebus dengan membebaskan seorang budak. Padahal budak pada waktu itu harganya sangat mahal, ma'asyiral muslimin. Ada lagi yaitu Ibnu Aun rahimakumullah, pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah ketika ibunya memanggilnya, ia menjawab dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras daripada panggilan ibunya. Apa yang dilakukan dalam bentuk dalam bentuk muhasabahnya? Muhasabahnya adalah membebaskan 2 orang budak. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam pandangan Hasan Al-Basri, muhasabah akan meringankan hisab kita nanti di akhirat. Sebab Allah tidak pernah melewatkan satu perbuatan pun, melainkan telah tercatat di sisinya. Jadi, sebagaimana apapun yang kita lakukan, kaum muslim wajib melakukan muhasabah diri sebelum hari perhitungan benar-benar kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah diri sebaiknya dilakukan setiap masa. Untuk apa? Setiap waktu. Untuk apa? Dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari uraian ini mari kita senantiasa melakukan introspek diri atau muhasabah diri setiap hari, setiap saat. Terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan dan melakukan ibadah puasa Ramadan yang menjadi waktu yang sangat ideal dan sangat bagus untuk melakukan muhasabah. Untuk apa? Untuk lebih baik diri kita, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemampuan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.